Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program pesan singkat. Menjadi seorang raja atau katakanlah menjadi seorang presiden adalah impian banyak orang. Mereka akan melakukan apa saja untuk bisa menjadi seorang raja atau katakanlah menjadi seorang presiden atau penguasa. Karena mungkin itu adalah satu kedudukan yang menyenangkan. Di dalam Alkitab ada satu sejarah yang mencatat tentang seseorang yang mungkin tadinya dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang raja atau penguasa salah satu tempat. Jangankan berpikir menjadi seorang raja atau seorang penguasa, mungkin berpikir menjadi seorang yang sukses mungkin jauh dari benak pikiran dia. Karena waktu itu dia hanya bekerja, bertugas mengembalakan kawanan kambing domba, beberapa ekor saja milik ayahnya. Tetapi ternyata Allah sudah punya rencana atas orang itu. Allah menginginkan dia untuk menjadi seorang raja kedua atas Israel, menggantikan raja pertama yaitu Saul yang sudah ditolak Allah. Sehingga di dalam 1 Samuel pasal 16 di sana dilaporkan begitu jelas bagaimana Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem, menjumpai keluarga Isai dengan anak-anaknya dan melantik salah satu dari ke-8 anak Isai waktu itu. Dan dialah yang bernama Daud, dilantik atau diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Dari saat diurapi atau katakanlah pelantikan sampai dia benar-benar berkuasa, ini memiliki jeda waktu yang cukup panjang. Artinya tidak hari itu langsung dia berkuasa atas Israel menjadi raja, karena masih ada Saul. Dan untuk bisa mewujudkan rencana Allah terhadap Daud, maka Allah membawa Daud harus berada di kompleks istana atau di kerajaan yang dipimpin Saul waktu itu. Dengan pengalaman demi pengalaman yang diceritakan di dalam Alkitab, Daud mengalahkan Goliat, Daud menjadi pemain kecapinya Saul ketika Saul seperti dirasuk setan waktu itu. Kemudian juga Saul mengangkat Daud menjadi salah satu panglima perang bagi Israel. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah salah satu panglima perang terbaiknya Israel. Dia mengalahkan begitu banyak musuh waktu itu. Prestasi dia semakin gemilang, sehingga rakyat Israel itu membanding-bandingkan Daud dengan Saul. Mereka mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bagi Saul ini adalah sebuah perbandingan yang tidak fair dalam hidupnya. Apalagi dia sebagai seorang raja. Dia malu, dia tidak suka, dia cemburu, tersinggung. Keberadaan Daud inilah yang semakin gemilang. Saul seolah-olah mencium aroma yang tidak enak. Artinya dia mencium bahwa jangan-jangan Daud ini nanti diangkat menjadi raja atas Israel, menggantikan saya oleh rakyat Israel. Karena kegemilangan prestasi yang begitu luar biasa yang dicapai oleh Daud waktu itu. Dan ini adalah bukan bagian tapi ini adalah bentuk daripada penyertaan Allah terhadap Daud, sehingga dia menjadi orang yang punya prestasi yang luar biasa. Tapi di balik dari prestasi itu, Daud mulai merasakan pengalaman-pengalaman yang beda dalam hidupnya. Daud cemburu. Saul cemburu. Saul cemburu kepada Daud dan Saul berikhtiar ingin membunuh Daud waktu itu. Pengalaman ini mulai dirasakan oleh Daud. Sehingga dalam cerita itu mengatakan Daud harus mengungsi, harus menyembunyikan diri di gunung-gunung batu atau di gua-gua. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 16, 17 itu bisa kita baca di sana tentang cerita ini. Dan ada satu peristiwa yang menurut saya ini peristiwa yang
menyeramkan atau peristiwa yang mencekam yang dialami oleh Daud waktu itu. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6 bagian B, dikatakan begini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, kita lihat ini satu peristiwa yang sangat mencekam yang dialami oleh Daud. 3 masalah terjadi secara sekaligus. Tadi yang saya ceritakan adalah persoalan dia lari karena hendak mau dibunuh oleh mertuanya, oleh Saul waktu itu. Ini masalahnya beda lagi. Dalam perjalanan hidup Daud mengalami 3 masalah secara sekaligus. Yang pertama, ketika dia mau masuk ke kota Ziklag bersama dengan orang-orang atau umat Israel waktu itu, mereka mau datang ke Ziklag. Dari kejauhan mereka melihat ada gumpalan-gumpalan asap yang muncul dari tengah-tengah kota itu ke atas. Dan ketika mereka mendekatinya, mereka menjumpai bahwa kota itu sudah dibakar karena ditaklukkan oleh orang Amalek. Yang pertama, kotanya dibakar. Yang kedua, rakyatnya ditawan, bahkan bersama dengan kedua istrinya Daud. Dan yang ketiga, orang-orang yang bersama-sama dengan Daud waktu itu yang menangis, merengek, berteriak sama Tuhan, mereka justru hendak ingin melempari Daud dengan batu karena mereka marah kepada Daud. Jadi Daud mengalami satu situasi yang namanya terjepit. Apa yang diambil oleh Daud, atau tindakan apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu? Pertanyaannya begini, kalau misalkan, ini saya tanyakan kepada kita, kalau misalkan pengalaman Daud dialami oleh kita, ya, tadi pertama dikatakan diangkat menjadi seorang raja, harusnya enak hidupnya. Tapi dalam perjalanan hidup, Daud mengalami begitu banyak sekali masalah dalam hidupnya. Hidupnya terjepit oleh persoalan, permasalahan yang silih berganti datang menyerang kehidupan Daud. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita? Ketika masalah menyerang kehidupan kita, masalah dalam rumah tangga, masalah di luar kita, atau katakanlah di dalam usaha, pekerjaan, bisnis kita, di tempat kita bekerja, di rumah kita punya masalah, di luar kita punya masalah. Jadi masalah itu tidak menghindar dari hidup kita. Dia datang. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan terhadap persoalan yang kita alami. Kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Dalam ayat yang ke-6 bagian selanjutnya dikatakan, kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, hal yang pertama adalah tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Pertama, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Artinya menguatkan iman, meneguhkan iman dia.
kepada Tuhan. Daud punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Daud tidak pernah meragukan sedikit pun kekuasaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia menguatkan imannya. Dalam situasi hari-hari ini yang kita hadapi, satu langkah yang menjadi pesan kita pada saat ini, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Sebesar atau seberat apapun persoalan kita, mari kuatkan dan teguhkan iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Daud memerintahkan untuk mengambil baju efod. Baju efod itu adalah baju yang dipakai para imam. Baju efod itu menggambarkan tentang hubungan Daud dengan Allah, menggambarkan tentang persekutuan Daud dengan Allah. Jadi Daud menguatkan iman, kemudian Daud membangun persekutuan dengan Allah. Ini gaya hidupnya Daud memang begini. Makanya dia sangat dicintai oleh Allah. Daud itu gemar memuji Allah, gemar membangun hubungan dengan Allah. Begitu sedikit ada masalah atau banyak masalah, Daud melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan Daud. Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan Daud. Tidak ada yang bisa menjadi perisai yang tangguh dalam kehidupan kita hari-hari ini kecuali Yesus Kristus yang harus menjadi perisai dalam kehidupan kita. Ketika Daud membangun hubungan, apa yang dikatakan Daud? Daud bertanya kepada Allah, akan kukejarkan mereka? Dapat kususulkan mereka? Allah memberitakan, kejar, engkau dapat menyusul mereka dan membebaskan tawanan. Dalam situasi apapun, mari kita belajar bertanya kepada Tuhan. Dalam situasi terjepit, kita belajar banyak bertanya kepada Tuhan. Jangan menggunakan akal pikiran kita manusia yang kemungkinan besar bisa salah. Akal pikiran kita, kekuatan kita itu sangat memungkinkan bisa salah kalau kita mengambil keputusan. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, maka itu tidak mungkin salah. Hari-hari ini kita harus banyak belajar bertanya kepada Tuhan. Baik masalah pelayanan kita, masalah keluarga kita, masalah usaha kita, permasalahan ekonomi kita, banyak bertanya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang menjadi sumber jawaban dan perisai dalam kehidupan kita, penolong, pelindung yang mengcover kehidupan kita dari berbagai macam hal. Inilah rahasia yang membuat Daud, walaupun begitu banyak persoalan yang terjadi dalam hidupnya, Daud selalu bisa keluar dari masalah itu karena dia selalu melibatkan Tuhan. Kiranya melalui pesan singkat pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.